Saya senang sekali kalau pada pagi hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, ya saudara. Walaupun jumlah yang datang di gereja masih sedikit. Ya, sebenarnya Gereja Hosana membuka kesempatan untuk 130 orang bisa beribadah. Ya, tetapi mungkin masih banyak orang yang takut ya untuk datang ke rumah Tuhan. Tapi saya pusing, tidak takut kalau untuk bermain. Dan ada beberapa jemaat yang saya tanya, yang saya katakan, jangan lupa daftar untuk beribadah besok di gereja. Tapi apa yang dia katakan? Long weekend. Jadi udah ada yang di Pangandaran. Malah ada seorang ibu mengatakan, aduh saya hanya dapat satu tempat di Hotel Anu, ternyata jubel di Pangandaran. Tapi tidak berjubel di rumah Tuhan. Aneh tapi nyata. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada pagi hari ini ya kita ada kesempatan ya sebagian datang ke rumah Tuhan. Tetapi karena protokol kesehatan tidak bisa datang. Saya sebenarnya juga ingin rindu tiap minggu datang ke sini. Tapi karena umur saya sudah 60 lebih. Jadi harap tenang diam di rumah, ibadah di rumah. Kecuali hari ini punya tugas khusus. Mau tidak mau. Karena tidak ada yang bisa menggantikannya jemaat kan. Nah, jadi saya senang kalau pada hari ini bisa berjumpa dengan saudara-saudara semua. Baik yang secara tatap muka ataupun yang ada di rumah. Ya, hari ini saya bersyukur diberikan kesempatan di awal bulan minggu pertama itu Agustus. Kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di bulan misi yang ke-22. Nah saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah mandat penciptaan dan Injil atau mandat Injil. Yang kita ambil di dalam Kejadian pasal yang pertama. Mari kita akan membuka Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ke-28. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ke-28 yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu kita melihat Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bagian yang tidak asing ya, yang selalu disampaikan di dalam kebaktian bulan misi, yaitu Matius pasal yang ke-28. Mari kita akan membuka Matius pasal yang ke-28. Ayat yang ke-19 sampai dengan ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya bertanya kepada saudara, apa yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain? Apa yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain? Saudara, saya yakin langsung bisa menjawab. Karena sudah membaca Kejadian pasal yang ke-1, 26, dan seterusnya. Saudara, jelas sekali. Di sana dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan
rupa Allah. Artinya saudara, bahwa manusia itu menjadi wakil Allah yang ada di bumi ini. Saya tidak menguraikan gambar dan rupa. Nanti itu bagian lain lagi. Saudara, dari sini kita dapat melihat bahwa manusia, bahwa saudara dan saya mempunyai tugas yang penting dari Allah. Yang disebut juga mandat. Di dalam kehidupan manusia ada dua mandat. Yang sebenarnya satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Ya. Yang pertama adalah mandat penciptaan. Mandat penciptaan. Di mana saudara harus menaklukkan dan menguasai bumi. Itu dalam Kejadian pasal yang pertama 26 sampai 28. Nah, saudara, kata yang digunakan untuk mengatakan atau untuk menyatakan tugas manusia yang dikatakan taklukkan dan berkuasalah atau berkuasa adalah kata yang boleh dikatakan lazim digunakan dalam konteks berkuasanya seorang raja. Beberapa penafsir saudara keberatan. Karena apa? Karena menurut mereka penafsiran seperti itulah yang menyebabkan manusia merajalela mengeksploitasi alam ini dengan segala kerakusan dengan dalih atas nama Tuhan. Karena Tuhan kan yang menyuruhkan. Tuhan yang menyuruh bahwa harus taklukkan dan berkuasa atas bumi, atas ciptaan yang lain. Saudara, berapa banyak kerusakan alam dan lingkungan disebabkan oleh ulah manusia. Oleh karena kerakusan manusia. Misalnya saudara, memakai produk yang tidak ramah lingkungan. Dan akhirnya dapat merusak alam dan lingkungan. Karena apa? Karena di dalamnya itu banyak bahan-bahan yang beracun. Dan berpotensi merusak lingkungan. Lalu yang kedua saudara, gaya hidup dari kita yang berpengaruh terhadap lingkungan. Seperti pemakaian AC. Saya bukan anti terhadap pemakaian AC. Tetapi saudara, gaya hidup dari kita yang berpengaruh terhadap ciptaan itu seperti memakai itu benar-benar sangat-sangat membahayakan. Ya bersyukur saudara di dalam masa pandemi ini diusahakan kalau bisa baik di kantor, di ruangan-ruangan yang banyak orang bekerja atau seperti sekarang di gereja Hosana ini tidak usah pasang AC supaya ventilasinya mungkin lebih bagus dan sebagainya. Saudara, tapi memang ada banyak orang yang saudara terpengaruh terhadap lingkungan seperti AC. Lalu banyak juga kalau kita lihat kendaraan-kendaraan bermotor dan mobil sehingga makin banyak boleh dikatakan polusi, asap yang ditimbulkan. Dan akhirnya saudara menyebabkan perubahan iklim yang dampaknya besar bagi kehidupan umat manusia. Selain itu saudara, penggunaan kantong plastik. Ya, saudara, saya membaca beberapa artikel, surat kabar, di sana dikatakan sejak diperkenalkannya plastik, ya, sekitar mungkin 50 atau 60 tahun yang lalu. Nah sejak saat itu katanya keberadaannya tidak terpisahkan dengan kehidupan manusia. Saat ini diperkirakan katanya ada 500 juta atau 1 miliar plastik digunakan oleh seluruh penduduk dunia setiap tahunnya. Bahkan saudara, saya mempunyai catatan kecil. Saya pernah membaca koran atau pikiran rakyat pada tanggal 13 Juli 2012, saudara, 8 tahun yang lalu.
Di sana dikatakan tingkat penggunaan kantong plastik atau kresek di Jawa Barat itu sangat mengkhawatirkan. Itu 2012, nggak tahu kalau sekarang. Dikatakan sangat mengkhawatirkan, kalau saat ini mungkin sangat mengkhawatirkan. Dan juga dulu saudara, ada seorang ketua pusat pengembangan teknologi lingkungan, ya, itu yang bernama Muhammad Satori, ya, LPPM Unisma, yang mengatakan sepertinya hampir semua sektor masyarakat punya kecenderungan katanya untuk menggunakan kantong plastik setiap harinya. Jadi saudara, kita dapat melihat bahwa hidup kita tidak pernah lepas dari benda yang bernama plastik. Mulai dari memberi sayuran di pasar, saudara, jarang sekarang orang yang memakai daun, ya, daun pisang kayak dulu daun jati dan sebagainya, saudara. Kalau kita lihat, benar, manusia sekarang tidak bisa lepas dari plastik di dalam beri sayuran, makanan, minuman, kemasan, sampai kita ke supermarket, saudara. Semuanya menggunakan plastik. Botol, plastik. Botol beling, botol kaca itu nggak laku. Tapi botol plastik itu aqua dan sebagainya laku. Maka saudara tidak heran jika sampah yang menumpuk dipenuhi kantong plastik, botol plastik, barang-barang yang terbuat dari plastik. Padahal saudara dikatakan bahwa atau diperlukan waktu ratusan tahun untuk alam mengurai plastik. Jadi untuk mengurai plastik itu dibutuhkan bukan 1 hari, 2 hari, tahunan, tetapi dikatakan ratusan tahun untuk plastik itu dapat terurai. Walaupun sudah terpendam di dalam tanah, saudara. Sudah lama. Saya waktu ada di Papua, ya, itu saya tinggal di, boleh dikatakan, pegunungan. Waduh, tanah banyak. Saya pada waktu itu mencangkul, ya, mencangkul tanah. Ternyata saudara, saya waktu mencangkul, memang awalnya tanah, terus batu-batu mungkin, tapi begitu agak dalam karena saya pikir supaya pohonnya itu, ya karena memang pohonnya besar, jadi harus saya menggali tanah itu harus dalam. Tadi apa yang saya jumpai? Plastik. Saya pikir ini di pedalaman, kok bisa ada kresek plastik, botol plastik dan lain sebagainya. Oh, mungkin saya pikir ini peninggalan para misionari. Saudara tidak tahu berapa puluh tahun misionari sudah meninggalkan pedalaman Papua. Tetapi plastik yang mungkin ditanam ke atau dikubur di dalam tanah itu tidak terurai. Karena saya lihat semua produk-produk masih bisa dibaca made in apa, bukan made in Indonesia. Nah itu berapa tahun yang lalu. Misalnya sudah kemana, mungkin udah yang meninggal. Tapi plastik itu tetap masih utuh, tidak terurai. Nah saudara, bahwa ternyata saudara, plastik itu memiliki dampak negatif pada lingkungan dan berakibat buruk pada kesehatan. Di antaranya apa saudara? Mencemari tanah, mencemari air tanah, mencemari makhluk yang ada di bawah tanah. Lalu saudara, yang kedua mengandung bahan kimia saudara, plastik-plastik itu. Yang seperti tadi saya katakan tidak dapat terurai meskipun mungkin sudah termakan oleh binatang maupun tanaman itu, malahan mungkin binatang itu bisa mati, tanaman itu tidak tumbuh dengan sehat. Lalu saudara, dampak dari plastik itu boleh dikatakan menurunkan kesuburan tanah. Dampak dari
dari plastik itu bisa mengganggu jalur air meresap ke tanah yang menyebabkan banjir. Kalau saudara tidak percaya, pada suatu hari kalau saudara sedang keluar naik kendaraan atau mungkin saudara di lingkungan di mana saudara tinggal, tiba-tiba terjadi banjir. Saudara coba datang, lihat lobang-lobang atau boleh dikatakan tempat-tempat aliran air itu. Saudara akan melihat apa yang ada di situ. Itu plastik. Karena menyumbat, akhirnya aliran air tidak bisa masuk ke lobang atau aliran air sebagaimana mestinya. Saya kadang-kadang saudara ingin sekali. Begitu hujan datang, banjir, dan saya melihat saya inginnya turun. Tapi saya malu saudara, bisika potret masuk ke PR. Saya ingin turun. Ingin apa saudara? Karena banjir. Saya ingin mengambil plastik-plastik itu yang menyumbat aliran yang air yang seharusnya mestinya bisa masuk. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itulah akibat ulah dari manusia. Saudara, pembakaran sampah plastik juga yang dikatakan yang tidak sempurna itu menghasilkan dioksin yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada yang menghirupnya. Ya, seperti bisa kanker, gangguan sistem syaraf, pembengkakan hati dan lain-lainnya. Saya tidak berani menguraikan lebih lanjut karena nanti ada dokter Bing protes. Tidak, gitu ya. Nah, saudara, dari sini kita melihat benar-benar dampak dari plastik, sampah plastik itu benar-benar itu merusak lingkungan, merusak alam di mana yang kita diamin. Itu hanya baru plastik. Nah, jadi saudara, mandat penciptaan untuk menaklukkan bumi dan menguasai bukanlah mandat agar manusia menjadi penguasa arogan, agar manusia menjadi penguasa yang mungkin sombong atau wah saya diberikan mandat penciptaan, jadi saya mau atau semau-maunya boleh menguasai menaklukkan alam ini. Saudara, tapi manusia diberikan mandat penciptaan sebenarnya bukan untuk hal itu. Menaklukkan, menguasai semau-maunya, sewenang-wenangnya atas alam, atas lingkungan, atas bumi ini. Saudara, bukan demikian. Tetapi saudara, manusia diberikan mandat penciptaan agar dapat mengelola. Perhatikan, mengelola. Kalau kita melihat ya, baik di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Tuhan bukan iseng saja menempatkan manusia di Taman Eden, tapi ada satu tugas khusus. Ada satu mandat yang harus dikerjakan. Di sana dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan. Bukan saja untuk mengusahakan, tapi untuk memelihara taman itu. Saudara, mandat yang diberikan kepada kita yaitu agar dapat kita mengelola, mengusaha, memelihara bumi dan segala isinya. Sehingga apa saudara? Sehingga bisa dinikmati keindahannya. Dan kita juga dapat menikmati keasrian bumi. Nah, pada pagi hari ini saudara dan saya diingatkan bahwa Allah menciptakan kita untuk menguasai ciptaannya yang lain. Dengan apa saudara sebenarnya? Mengolah, memelihara, itu dengan kata lain itu dengan melayani. Ya, dengan menjaganya. Itu dengan bekerja keras, yaitu melalui suatu cara yang akan mempedulikan. Saudara, ciptaan dan itu harus dilindungi. Menguasai dan melayani adalah misi pertama umat manusia di bumi. Jadi bukan Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan terakhir. Tetapi saudara, menguasai dan melayani melayani ciptaan adalah misi pertama umat manusia di bumi. Yang tidak pernah saudara, di mana Allah tidak pernah membatalkan mandat itu.
Allah tidak pernah membatalkan mandat itu. Tapi mandat pencipta itu harus kita kerjakan. Harus kita lakukan sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Nah, apakah selama ini kita hanya fokus pada diri sendiri? Melupakan fakta bahwa kita diciptakan, diberi mandat untuk menjaga dan memelihara bumi ini. Ini menjadi renungan kita di bulan misi ini. Saudara, bagaimana kehidupan kita? Apa kita fokus diri sendiri? Saya sedih, saudara. Kenapa saya sedih? Sering kali banyak orang yang mengatakan, enggak apa-apalah Bu, cuman satu kantong plastik kresek aja. Itu dikatakan oleh orang Kristen. Jadi buang sembarangan. Satu orang kalau dikumpulkan berapa? Dan itu dilakukan oleh orang Kristen. Jadi tidak mencerminkan. Tidak membawa misi, mandat penciptaan kepada dunia. Saudara, sebenarnya kita bisa bersaksi. Memberitakan Injil. Yaitu melalui mandat penciptaan. Sehingga orang melihat ada satu keunikan di dalam diri orang percaya. Ada satu keunikan di dalam orang yang sudah katanya mengenal Tuhan Yesus. Tidak hidup sembarangan. Tidak hidup untuk memuaskan diri sendiri. Yang penting saya senang. Terserah banjir kan bukan rumah saya. Tetangga saya. Di tempat tertentu. Sehingga akhirnya saudara banyak sekali. Karena persoalan mandat penciptaan tidak dilakukan oleh orang percaya, orang Kristen. Tidak menjadi kesaksian. Maka saya katakan bahwa misi ini tidak bisa dibatalkan. Kita harus mengerjakannya. Tidak ada istilah terlambat. Saya sedikit cerita walaupun mungkin nanti akhirnya agak panjang. Saudara, sejak saya tahu bahwa kegunaan plastik itu sangat berbahaya dan lain sebagainya. Saya akhirnya sudah memulai memilah antara sampah organik dan enggak organik. Saya pisah antara sampah basah dan sampah kering. Jadi di rumah saya itu ada 3 sampah. Maksudnya tiga tempat sampah. Saudara, awalnya itu saya bersih tegang dengan ayah saya. Kata papa saya, kenapa sih harus pisah-pisahkan? Nanti juga di tempat penampungan, di tempat sampah juga ngesatu. Wah, saya berikan pengertian. Nggak mempan. Karena kadang teori itu nggak mempan. Akhirnya udah dah gak mau banyak omong baku ribut. Akhirnya saya setiap masak atau setiap ada sampah yang basah saya taruh, yang kering saya pisahkan dan sebagainya. Jadi kalau papa saya masukkan ke yang kering atau yang basah ke yang kering atau terbalik. Lalu saya pindah-pindahkan. Akhirnya saudara mempan juga. Jadi sekarang sudah terbiasa di rumah kami ini. Yang basah-basah, yang kering-kering. 3. Ada juga yang bagus. Kalau yang bagus biasanya kita juga kumpulkan. Kan betul Kota Baru Pariangan juga ada hijau. Apa itu? Hayu urang hijau. Jadi hijaukan Kota Baru Pariangan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan mau ya mempraktekkan mandat penciptaan. Yang Allah berikan pada waktu permulaan ciptaan. Itu kita menjaga, memelihara bumi, lingkungan di mana kita berada. Lalu yang kedua saudara, bukan hanya itu. Sebenarnya di dalam kehidupan kita ada mandat yang kedua yang juga kita harus jalani di muka bumi. Ya, yaitu mandat Injil. Saudara, dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 jelas sekali di sana dikatakan itu biasanya adalah amanat agung daripada Tuhan Yesus. Mandat Injil itu diberikan khusus untuk orang percaya. Tapi kalau yang tadi, yang pertama itu mandat penciptaan diberikan pada orang yang percaya atau tidak percaya. Tetapi orang percaya harus lebih jadi saksi di tengah-tengah dunia orang-orang yang belum percaya. Ya, tapi mandat Injil diberikan khusus untuk orang percaya. Yang menjadi pertanyaan, sudah berapa jauhkah kita menginjili orang-orang di luar Tuhan? Sudah berapa jauhkah kita menginjili orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan? Karena mandat Injil ini bukan hanya berlaku bagi hamba Tuhan.
bukan berlaku bagi pendeta, penginjil, guru Injil, tapi bagi kita semua yang sudah percaya Tuhan Yesus dan yang sudah diselamatkan. Orang yang mengaku sebagai orang Kristen, orang yang mengaku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mau tidak mau kita harus memberitakan Injil. Mengapa kita harus melaksanakan mandat Injil? Mengapa kita harus memberitakan Injil? Kalau saudara masih ingat, tadi saya ngobrol dengan Pendeta Antoni Nathan. Pendeta Antoni Nathan dalam khotbahnya tanggal 12 bulan 7. Ya, mungkin pertama kali gereja dibuka secara komunal, tetapi hanya dibatasi oleh pengurus. Tetapi kita yang tidak bisa datang ke ini, kita dengar di rumah, termasuk saya. Saudara, apa katanya yang harus gereja atau orang-orang percaya lakukan di dalam pelayanan ibadah gereja, khususnya katanya pada masa pandemi COVID-19. Lalu Pendeta Antoni Nathan mengatakan, dan saya pikir firman Tuhan juga mengatakan bahwa gereja atau orang-orang percaya tetap harus mengutamakan pemberitaan dan pengajaran Injil. Ya, jadi orang percaya tetap harus mengutamakan pemberitaan dan pengajaran Injil di dalam pelayanan dan ibadah publiknya. Jadi tidak bisa ditawar-tawar. Ada nama ke musim pandemi, kumaha mau nginjili. Nah itu kan seringkali itu kan alasan manusia itu 1000 alasan. Saya nggak bisa ngomong kan sekarang, ngomong semua maskeran dan sebagainya. Tapi saudara bersyukur dengan teknologi yang bagi saya itu sangat-sangat luar biasa. Saya asalnya tidak bisa Zoom, video call, karena saya itu malas gaptek, malas aja terus terang. Tapi mau tidak karena masa pandemi. Cuma pada ngirim WA. Ibu, bukan bapak saya. Bu, harus lihat ini YouTube. Bagus loh si pengkhotbahnya. Dan lain sebagainya. Ya saya hanya terima kasih saya tidak buka. Karena apa? Habis kuota. Jadi kebetulan ya, saya memang di rumah tidak punya wifi. Lalu saya pikir ada hal yang penting yang harus saya lakukan untuk pelayanan jemaat. Karena yang saya lakukan itu kepada jemaat yang tua-tua, saudara. Yang tidak bisa buka HP, ada HP diberikan anaknya bagus, lebih bagus daripada saya. Tidak bisa buka WA dan sebagainya. Saya harus teleponin satu-satu dan sebagainya. Saudara. Mungkin ada yang mengatakan, waduh susah, benar. Tetapi justru bagi saya, sekarang ini dengan adanya, ya saya pikir bukan kebetulan ya, tapi mungkin ada maksud Tuhan. Pemberitaan Injil itu bisa lebih luas. Sampaikan dan siapa saja bisa mendengarnya. Itu satu kesempatan bagi saya. Kalau saudara mempunyai orang, teman, kerabat saudara yang belum percaya, itu adalah satu kesempatan. Kirim khotbahnya saya pada pagi hari ini. Bukan khotbahnya orang lain. Enggak ya saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi gereja atau orang percaya harus memberitakan Injil. Nah mengapa yang menjadi pertanyaan, pemberitaan Injil itu sangat penting. Itu saya waktu mendengarkan khotbahnya Pendeta Antoni Nathan, saya katakan, teteh khotbahnya saya disampaikan sama Pak Antoni Nathan. Ya, dan itu harus untuk bulan misi saudara. Mengapa katanya pemberitaan Injil sangat penting. Nah oleh karena itu saya tidak usah cari-cari lagi buku dan sebagainya ya. Saya akan mengutip apa yang disampaikan oleh Pendeta Antoni Nathan sebagai review untuk kita semua. Mengapa pemberitaan Injil itu sangat penting? Karena katanya pemberitaan Injil akan dapat memenuhi kebutuhan utama manusia terbesar. Ya, jadi katanya pemberitaan Injil itu akan dapat memenuhi kebutuhan utama manusia yang terbesar. Saudara, kebutuhan manusia yang terbesar itu harus mendengar Injil. Harus mendengar pemberitaan Injil. Kenapa saudara? Karena Injil diberitakan
dan dipercayai oleh orang berdosa. Jadi kalau Injil diberitakan, Injil disampaikan, dan akhirnya dipercayai oleh orang berdosa, ya, maksudnya orang yang belum percaya Yesus Kristus, itu akan mendatangkan pengampunan katanya dan keselamatan yang kekal dari Allah kepada orang berdosa dari bangsa manapun. Saudara, sangat baik sekali. Saya ulangi. Jadi Injil diberitakan dan akhirnya dipercayai oleh orang berdosa, itu akan mendatangkan apa? Saudara, pengampunan dan keselamatan dari Allah kepada orang yang berdosa dari bangsa manapun. Jadi memang Injil itu satu kebutuhan manusia. Lalu yang kedua, saudara, dikatakan bahwa Injil yang diberitakan dan dipercaya oleh orang berdosa itu akan mempersiapkan orang itu menghadapi kematian. Kematian apa? Secara jasmani dan kehidupan setelah itu. Saudara, benar. Seringkali saya sebagai hamba Tuhan dan mungkin rekan-rekan yang lain, tiba-tiba ditelepon oleh seorang anggota jemaat. Bu, kalau bisa tolong segera ke rumah sakit. Ya kalau pergi ke rumah sakit berarti ada yang sakit. Lalu saya tanya, ya Bu, tolong Bu, selain doakan Ibu menginjili. Karena saya tahu papa saya belum percaya Tuhan. Mama saya belum percaya kepada Tuhan. Saudara saya belum percaya kepada Tuhan. Dan saya tahu. Biasanya kalau orang yang belum percaya kepada Tuhan itu takut mati, saudara. Padahal mati itu menanti. Saudara, akhirnya saya harus datang. Dan saya walaupun dalam keadaan mungkin orang itu sudah tidak berdaya. Dalam suasana pandemi ini. Saya harus mendekati kuping orang yang sakit itu yang terbaring. Saya tidak pakai, saya pakai masker ya. Karena kalau tidak pakai masker berbahaya. Tapi orang yang sakit tidak pakai masker. Nggak pakai masker aja ngap, apalagi pakai masker. Tapi saya minta agar Tuhan melindungi, memberikan kasihan saya. Dekatkan. Saya injili. Dan memang seperti apa yang dikatakan bahwa Injil yang diberitakan dan dipercayai oleh orang yang berdosa itu akan mempersiapkan orang itu menghadapi kematian. Sehingga tidak takut lagi menghadapi kematian. Karena saya injili. Kita tidak perlu takut mati. Kalau kita sudah percaya mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Mati langsung masuk surga. Itu firman Tuhan mengatakan, bukan saya mengatakan. Nah, jadi benar-benar saudara, Injil itu akan mempersiapkan orang itu menghadapi kematian. Dan juga hidup yang akan datang. Nah, oleh sebab itu, gereja. Oleh sebab itu, saudara dan saya sebagai orang percaya tidak bisa tinggal diam. Berpangku tangan. Apalagi sekarang, saat-saatnya gak usah keluar kalau gak penting tinggal di rumah. Betul. Saya juga kalau gak penting gak keluar rumah, diam di rumah. Karena saya ada papa dan mama yang sudah usia juga lanjut. Jangan-jangan nanti saya bisa membawa virus. Tapi saudara, kita sebagai orang Kristen, orang percaya, orang yang sudah selamatkan tidak bisa tinggal diam saja. Tetapi kita harus melaksanakan mandat Injil yang Tuhan berikan. Mandat Injil yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus laksanakan karena mandat itu satu tugas yang diberikan khusus kepada orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang sudah diselamatkan tidak bisa tinggal diam. Nah, kita harus melaksanakan mandat Injil itu. Yaitu yang kita dapat lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah. Karena itu pergilah. Berarti berangkatlah. Pergi. Pergi kemana saudara? Pergi melintasi batas-batas sosial. Pergi melintasi suku-suku bangsa, pergi kepada budaya yang mungkin berbeda, pergi kepada geografis. Ya, saudara, bukan hanya sekedar pergi, tapi selanjutnya dikatakan, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Itu kadang-kadang kita pergi menginjilin, leos saja udah. Tidak, tetapi justru tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, sebagai orang yang percaya, sebagai murid Kristus, kita juga harus memuridkan orang lain. Jadi tugas pemuritan itu bukan
dibebanin kepada pendeta, penginjil, hamba Tuhan, atau majelis. Tidak. Tapi kita yang sudah menjadi murid Kristus juga harus memuridkan. Maka di sana dikatakan, jadikanlah semua bangsa ini muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa Allah dan Roh Kudus. Memang kalau yang membaptis tidak boleh sembarang orang. Jadi inti mandat Injil atau amanat agung ialah memuridkan semua bangsa. Artinya saudara, menjadikan semua bangsa, suku bangsa, dimanapun mereka berada dan siapapun mereka, untuk mengikut Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar mengikut Tuhan Yesus, tetapi supaya mereka juga percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Dan akhirnya mereka juga diajar untuk mentaati firman Tuhan. Lalu diajar juga untuk mereka itu akhirnya bermisi lagi. Jadi bukan multimedia ya, harus bermulti begitu ya. Saudara, kita harus. Jadi saudara, jangan puas kita telah percaya. Jangan puas kita sudah selamat. Yang penting saya udah punya jaminan hidup yang kekal. Tapi ada satu tugas, mandat yang harus kita jalankan, yaitu pergi. Mandat ini saya katakan, mandat Injil adalah mandat yang mendesak. Kenapa saya katakan mandat yang mendesak? Dari dulu juga mendesak, tapi sekarang lebih mendesak. Karena banyak orang takut MATIT, mati. Takut MATIT. Karena apa? COVID, pandemi. Jadi bagi saya ini suatu tugas yang mendesak. Yang mau tidak mau kita seperti berpacu dengan waktu. Jangan sampai orang meninggal belum mengenal Yesus Kristus. Jangan sampai orang meninggal tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai orang meninggal dan mengatakan, kenapa kamu ini sahabatku, temanku, keluargaku, anakku, bapakku, ibuku. Tidak pernah menginjili siapa Yesus Kristus. Sehingga saya meninggal, bukan masuk surga, tetapi saya meninggal yaitu api neraka karena tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi bagi saya, ini adalah mandat yang mendesak. Dalam pandemi ini, banyak orang yang takut. Takut mati. Nah, inilah kesempatan kita menginjili. Jadi saya paling senang kalau ada orang yang mengatakan takut mati. Itu kesempatan saya untuk masuk pemberitaan Injil. Karena memang hanya Injil lah yang bisa memuaskan, yang bisa memberikan yaitu keselamatan. Nah, saudara, kiranya melalui bulan misi tahun ini, walaupun tidak meriah seperti tahun-tahun yang lalu, ada beberapa ibu yang mengatakan, ari kitu berarti tahun iyo teu aya nu icalannya. Karena apa? Biasanya bulan misi itu identik dengan apa? Ada jualan di belakang ya. Mau beli singkong, mau beli apa? Macam-macam lah. Kalau gitu tidak ada yang jualan lagi. Lalu tidak ada lagi yang istilahnya ngopi-ngopi, gorengan dan sebagainya. Ada saudara yang ngomong begitu kepada saya. Saya katakan tidak ada. Tapi saudara, biar dalam bulan misi yang tidak seperti biasanya ramai. Apalagi saya sekarang itu begitu masuk ke ruangan ini, saya hatinya mau nangis tapi gak bisa nangis. Kan ada orang gitu ya, mau nangis tapi gak bisa nangis. Sedih. Karena ada orang yang mau beribadah, tapi karena protokol kesehatan tidak bisa. Ya, memang saudara, bulan misi ini tidak semeriah tahun lalu. Tetapi pada pagi hari ini saya mau mengatakan, kita semua, baik yang ada di ruangan ibadah pada pagi hari ini, baik yang ada di rumah masing-masing, live streaming saudara, kita diingatkan ada dua mandat penting dalam kehidupan kita.
yang mau tidak mau itu satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Yang pertama yaitu mandat penciptaan. Dan yang kedua adalah mandat Injil. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan selamat memasuki bulan misi yang ke-22. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Bukan kebetulan Engkau menciptakan kami. Bukan kebetulan kami ada di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan, biar kami tahu bahwa ada satu tugas mandat penciptaan yang harus kami laksanakan. Khususnya sebagai orang yang sudah mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga melalui mandat penciptaan yang mungkin kami lakukan. Yaitu mengelola, menjaga, memelihara lingkungan ini. Itu juga menjadi satu kesaksian. Khususnya bagi orang-orang yang belum dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak yang dapat kami lakukan, Tuhan, bersaksi. Tidak saja mungkin hanya memberitakan Injil-Injil, tetapi dengan perbuatan kami, dengan mungkin kebiasaan di lingkungan kami, dengan menjaga alam, mengelola alam. Ini juga merupakan kesaksian dan juga merupakan satu tanggung jawab mandat yang Tuhan berikan kepada kami. Jadi Tuhan, ampunilah. Kalau selama ini kami tidak mengerti dan tidak tahu, itu merupakan misi yang pertama yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Dan tidak saja sampai di situ, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini dalam bulan misi Tuhan mengingatkan kami semua juga untuk kami juga melaksanakan mandat Injil. Ampunilah Tuhan kalau selama ini kami hanya berdiam diri. Kami takut untuk memberitakan Injil. Dan ada berbagai alasan. Tetapi Tuhan firman ialah mendorong, mengingatkan kami. Bahwa kami sebagai orang percaya tidak bisa tinggal diam. Karena mandat Injil adalah mandat yang mendesak. Yang mau tidak mau kami harus lakukan. Sehingga Tuhan banyak orang-orang boleh percaya dan mengenal Yesus Kristus. Banyak orang-orang juga boleh diselamatkan. Jadi Tuhan, kami mau serahkan diri kami, hidup kami. Pakailah kami untuk melaksanakan mandat penciptaan. Dan mandat Injil. Dengar doa kami yang kami pohonkan hanya di dalam nama itu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Pendeta Lukas.